yang ada di Museum Patajuman. Yang penasaran ikut kami. Oke, sebelum kita masuk ke museumnya, kita bayar terlebih dahulu ya. Nah, kita udah beli tiketnya nih. Sekarang kita masuk ke museumnya yuk. Nah, ini nih benda pertama yang kita temui, yaitu ada alat ukur bata. Alat ukur bata ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan homogenitas beton. Juru tera yang bertugas untuk membuat bentuk bata ini bernama Abraham Trena pada tahun 1709. Bentuk alat ukurnya berupa bingkai persegi panjang dengan hiasan cantik berupa kepala naga. Bagian dalam bingkai inilah yang dijadikan sebagai standar bentuk bata. Adalah perkinangan. Perkinangan merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan menginang. Sebagai salah satu alat yang digunakan untuk kegiatan tradisi kebudayaan atau ritual sejak masa lalu. Perkinangan ini masih ada hingga sekarang. Sebagai bukti sejarah akan tradisi menginang yang sudah ada sejak masa lalu, perkinangan memiliki Kesultanan Palembang. Keberadaannya disimpan baik di Museum Nasional. Perkinangan yang merupakan regalia atau benda pusaka tanda kekuasaan Kesultanan Palembang tersebut terdiri dari satu set alat perkinangan yang terdiri dari kotak dengan tutup 3 buah cupu dan sebuah kancip. Nah, selanjutnya benda yang ketiga kita temui yaitu ada senjata api. Sejarah senjata api berawal dari ditemukannya bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Mereka menggunakan senjata dengan bubuk mesiu untuk melawan tentara Mongol yang menyerang utara Cina. Setelah bangsa Mongol menguasai Cina dan membangun dinasti Yuan, mereka menggunakan teknologi bubuk mesiu Cina untuk keperluan invasi mereka ke Jepang. Badan senjata biasanya terbuat dari baja atau aluminium, tempa atau cetak. Oke, benda selanjutnya yang keempat kita temui yaitu alat ukur bahan bangunan. Pada abad ke-18 ditemukan sebuah cara untuk mengukur berat bahan-bahan bangunan seperti semen, batu kerikil, dan lain sebagainya. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan wadah kayu yang berbentuk menyerupai ember dan dihiasi cincin kuningan. Wadah ini terdiri dari berbagai ukuran mulai dari 3 gandang hingga 5 gandang. 1 gandang setara dengan 8 kg. Serupa dengan alat ukur lainnya, ukuran wadah ini dibuat berdasarkan perintah dari pemerintahan pada masa itu dan dikerjakan oleh seorang juru tera yaitu Hendrik van der Kleef pada tahun 1739. Lemari buku asli yang digunakan oleh Dewan Pengadilan. Awalnya dewan ini berkantor di Kastil Batavia, tetapi kemudian berpindah ke balai kota. Pada sebuah catatan rapat, para anggota Dewan Pengadilan mengeluhkan kurangnya tempat penyimpanan berkas dan buku perpustakaan mereka. Maka dari itu, pada tahun 1747 lemari ini pun dipesan. Pekerjaannya memakan waktu 1 tahun dengan sepuhan emas dan ukiran yang detail. Sisi kiri atasnya dihiasi dengan patung Dewi Keadilan, sedangkan sisi kanan berhiaskan patung Dewi Kebenaran. Pada bagian atas terdapat 14 lambang dari anggota Dewan Pengadilan pada masa itu. Selanjutnya, benda berikutnya uang kertas Jepang masa pendudukan Jepang. Sebelum melaksanakan pendudukannya di Indonesia, uniknya meski dikeluarkan oleh Jepang, uang ini masih menggunakan bahasa Belanda dan pertulisan yang artinya pemerintahan Belanda. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1943, pemerintahan Jepang mengeluarkan uang baru menggunakan aksara Latin dengan menghiasan khas Nusantara seperti wayang orang, Wisnu di atas Garuda, dan rumah Minangkabau. Nah, ini saja yang bisa kami perlihatkan. Gak cuman itu aja. Loh, masih banyak benda-benda sejarah yang ada di museum ini. Kalau kalian penasaran, bisa coba kesini ya. Gimana nih? Seru kan? Melihat benda-benda di Museum Patila? Pastinya seru dong. Iya dong. Seru banget kan? Segitu dulu ya video hari ini. Dan sekian dari kelompok kami.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.